Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Kita akan coba lanjutkan perbincangan kita sahabat MK berkenaan tentang bagaimana upaya kita sebagai orang tua untuk menyiapkan generasi yang kuat sahabat MK. Karena dalam Al-Quran pun sahabat MK sudah disyaratkan dalam salah satu ayatnya, janganlah kita meninggalkan keturunan-keturunan kita dalam kondisi yang lemah sahabat MK. Salah satu hal yang lemah yang perlu kita kuatkan seiring berjalannya waktu adalah kondisi mentalnya. Karena tantangan-tantangan di masa yang akan datang boleh jadi akan lebih sulit daripada yang sedang kita alami saat ini. PR kita sebagai orang tua ya, ada hak anak-anak kita untuk dibina, untuk ditempa oleh kita. Nah, bagaimanakah cara kita untuk bisa menguatkan mental mereka sahabat MK? Pekan yang lalu sebetulnya sudah sedikit dikupas ya oleh Bu Lilis, tapi tampaknya sekarang alhamdulillah Pak Wasmin di Bu Lilis sudah komplit alhamdulillah, dan bisa kembali menyapa Anda sahabat MK. Kita akan lengkapi hal-hal yang telah kita pelajari di pekan yang lalu. Saya sapa dulu Pak Wasmin dan Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Pak Wasmin, Bu Lilis? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah suara terdengar jelas, dan insya Allah kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah kita bincangkan Bu Lilis ya di pekan yang lalu. Kemarin kita membahas 2 poin ya. Nah, sedangkan kita untuk mengajarkan keterampilan di mana anak biar kuat secara baja itu ada 8. Yang kemarin itu yang pertama bagaimana mengajarkan anak untuk pemecahan masalah, kemudian mengontrol diri dan disiplin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biarkan kalau anak membuat kesalahan, yang paling penting adalah dari kesalahan itu harus ada pembelajaran. Seperti kemarin terjadi di Anak Langit, ada seorang guru, kemudian guru itu menghadapi siswa yang karena ada kelas individual gitu ya, siswanya heboh, ngamuk, nggak mau belajar gitu, dan sama muridnya itu tahu gurunya kelihatan nggak tega, terus dikerjain gitu, gurunya sampai lari ke kamar mandi, kemudian anaknya juga ngikutin, terus gurunya mau keluar didorong gitu sampai gurunya nangis. Nah ini kan terjadi kesalahan-kesalahan mungkin dari anak atau dari guru. Nah ini dibahas jadi pembelajaran sehingga dapat trik guru tersebut gitu ya. Trik pertama kalau misalnya menghadapi siswa dalam kondisi ngamuk begitu, satu, tenang. Kalau tidak bisa tenang, istilahnya kalau muridnya misalnya dia terus ada ke gurunya ngejar-ngejar, melarikan diri dalam artian amankan dulu kondisi emosinya. Nah, karena kalau kondisi emosinya tenang, karena kemarin anak tersebut jadi terpancing itu, gurunya bilang nanti kamu laporkan ke orang tua kamu. Jadi akhirnya anaknya mungkin nggak mau dilaporkan karena nanti laporannya jelek gitu. Nah ini juga ada ilmu gitu. Ketika kita ke seseorang mengatakannya, mengancam kayak tadi, nanti dibilangin, nah gitu. Misalnya mengadu gitu ya, kayak misalnya saya juga belajar untuk pengaduan ini, misalnya saya ada kabar dari keponakan saya tentang anak saya, kemudian saya panggil anak saya, kemudian saya bilang, kata Mbak ini kamu gini-gini. Nah anak saya tidak akan kesel ke saya, tapi keselnya adalah ke keponakan saya. Itu dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan tidak apa-apa gitu. Kalau sudah melakukan, yang paling penting adalah dari kesalahan ini dijadikan pembelajaran. Banyak orang yang gagal misalnya di perusahaan, gagal bisnis, itu malah suatu saat itu jadi dia mengisi tentang, ada seorang motivator itu, dia saya lihat tuh isinya itu bagaimana dia menjabarkan tentang kegagalan-kegagalan dan apa yang harus dilakukan biar tidak terjadi lagi kegagalan. Nah ini experience gagal itu mahal ya Bu Lilis ya? Betul, dan tidak ada sekolah untuk kegagalan loh. Itu dia. Jadi kita harus menyiapkan, orang tua menyiapkan anak itu manusia, dan kita juga manusia. Orang tua itu manusia loh. Saya juga
pernah gitu kepancing sama anak saya tiba-tiba nada tinggi gitu ya. Nah, kita manusia, yang paling penting adalah pembelajaran setelah itu gimana caranya tidak terulang lagi sih gitu. Hal Betul. itu misalnya. Oh, kayak kemarin saya bilang kalau misalnya saya terpancing biasanya aturannya belum ada di saya. Sehingga Iya. emosi gitu. Tapi kalau udah ada aturannya gampang kan, tinggal lakukan ini gitu. Itu yang kita bahas Pawasmin 2 Lalu. kemarin. Ya karena kalau kita membahas anak mental baja, analogi baja ini cocok juga karena emang baja itu bisa begitu kuat dan lihat. Jadi bedanya baja dengan besi itu justru di kelihatannya. Lihat ya. Kelihatannya gimana? Lihatnya itu, lihat itu gimana ya? Kan ada besi yang besi belum dibuat baja. Ini kalau dalam ilmu kimia itu besi, ferro itu Fe itu kan besi kalau unsurnya itu ya. Itu kalau dengan baja itu harus ada proses dengan karbon gitu ya, sehingga dia menjadi lebih kuat dan lihat. Kalau besi putih yang masih belum jadi baja, yang suka dipakai untuk atraksi itu ya, yang dipukul patah atau pakai ini apa, pakai kening jedet gitu patah, itu masih besi yang belum baja. Oh iya. Makanya dia sebetulnya agak tricky ya itu ya. Agak tricky karena yang dipukul itu bukan baja tapi besi. Dan dia nggak bohong sih, memang itu tidak bohong ya. Memang besi gitu. Orang nggak tahu loh ilmu ini, yang disangka ya, saya juga termasuk yang itu besi ya besi semua gitu. Dan dari besi betul sih ya. Buat orang awam kan ya udah besi itu keras gitu ya. Wow, keren. Iya. Saya juga tahunya pas sudah di belajar kimia dulu kan, ada percampuran antar senyawa menjadi molekul, dan molekul besi itu molekul yang tidak lihat ya. Dia emang keras tapi tidak lihat gitu. Nah, untuk menjadi lihat dan keras, dibuatlah besi itu dengan teknik dicampur dengan karbon gitu, ditempa, dia menjadi keras dan lihat. Jadi yang kita pakai sehari-hari itu sebetulnya sudah bukan besi lagi. Dia sudah menjadi sebuah baja gitu. Jadi kata kuncinya adalah di tempaan itu. Jadi untuk bisa menjadi besi yang lihat atau istilah menjadi baja, besi itu harus ditempa, dicampur dengan karbon segala macam supaya dia menjadi lihat. Nah, kalau besi adalah unsur pembentuk baja, dalam diri anak kita itu juga banyak unsur-unsur hebat yang butuh ditempa supaya dia lebih lihat, supaya nggak mudah patah, supaya nggak gampang putus asa. Nah, tempaan-tempaan itu yang justru kadang tidak ada di sekolah, tempaan itu. Jadi makanya istilah Bu Lilis tadi, sekolah mengajarkan keberhasilan tapi tidak mengajarkan kegagalan. Betul. Justru adanya kegagalan itu di sekolah kehidupan gitu. Ya, kemarin juga kita habis dengar ujangan dari mantan gubernur Ahmad Heriawan gitu, bagaimana banyak sekali yang beliau temui saat menjabat jadi gubernur dengan prestasi segudang begitu, ternyata tidak semuanya ada di teorinya di kampus beliau kan, tidak ada teorinya. Lah terus gimana? Ya emang kita belajar lagi di lapangan, meskipun basisnya ada sedikit dari hasil konstruksi bacaan beliau, banyak fenomena-fenomena di lapangan itu yang tidak otomatis langsung bisa dipakai teori tersebut. Salah satunya program renumerasi begitu ya, program renumerasi yang menjadi prestasi Jawa Barat ya, bagaimana memangkas anggaran bisa lebih hemat, kemudian gaji bisa lebih naik tapi legal tanpa harus pakai di markup gitu ya. Markup gitu. Iya. Nah, saya melihat ketika beliau ceramah, ini orang ditempa, orang ditempa oleh jabatannya. Ketika orang menjabat itu ternyata dia belajar lagi. Betul. Ternyata menempa diri lagi gitu. Dan luar biasanya memang seorang pembelajar itu adalah seorang yang akan terus menempa dirinya. Maka kata kunci yang kedua tadi adalah siap belajar dari apa, Bu? Kesalahan. Belajar dari kesalahan. Hanya orang yang punya tipikal pembelajar yang mau belajar dari kesalahan.
Iya, betul. Sementara ada orang berbuat salah itu stresnya minta ampun, berbuat salah itu aib, Iya. dia merasa tertekan. Sementara pihak lain dia berbuat salah itu malah jadi tempat belajar gitu. Dan memang nggak enak salah itu. Iya, Ya betul, sebagaimana Pak. Beban ya. iya, betul. Iya. Ya mana ada sih yang ditempa enak itu kan dipukul besi baja Iya itu kan sih. digembleng, Iya. dipukul, dipanasin, dipukul lagi sampai mendapat sebuah pisau misalnya yang sangat tajam tapi nggak gampang putus gitu. Yang kuat. Yang putus. Bahkan setelah ditempa itu kalau di YouTube itu buat apa mukul paku gitu, pakunya juga putus itu oleh pedang Ya gitu. Allah. Iya, iya, iya. Ya jadi ketika kita mendapatkan kegagalan, ketika anak kita nggak berhasil terus, jadi setelah mendapat pembahasan ini, kita nggak akan terlalu buru-buru bangga ketika anak berhasil terus. Ah, iya betul, Masya Allah. Karena keberhasilan ternyata guru yang buruk ya dalam kehidupan. Guru yang buruk ya? Keberhasilan itu guru yang buruk. Itu yang ngomong itu Bill Gates ya. Oh, baik. Keberhasilan itu guru yang sangat buruk bagi kita, maka jangan belajar dari keberhasilan. Kita belajarlah dari guru yang sangat baik, yaitu kegagalan. Karena kegagalan itu guru yang sangat baik. Iya. Dan ini saya cerita berulang-ulang ini ya. Ini ada dosen penguji saya yang memang nampaknya killer banget gitu, killer banget. Jadi makalah saya dikritisinya luar biasa dan saya secara manusiawi namanya mahasiswa ya kesel aja gitu dengan dosen tersebut. Gitu. Masya Allah ya. Tapi setelah kita perbaiki, kualitas tulisan saya itu bagus justru oleh dosen tersebut gitu ya. Oh, Masya Allah. Kualitas tulisan saya bagus oleh dosen tersebut. Bahkan memang setelah saya tahu bocorannya, yang paling nilainya paling gede yang ngasih dosen penguji itu loh. Iya, iya. Betul. Dosen penguji itu yang ngasih nilai gede ke saya. Padahal dia yang paling kritis, dia yang paling cerewet gitu. Kadang-kadang emang nadanya juga agak merendahkan. Ini tulisan apa ini? Waduh. Gitu. Kalau tidak tepat menyikapi ini bahaya, Pak ya. Iya. Saat itu kan kita down lagi ya. Ini ya, lagi sidang ya, menunggu Ya, sidang doakan ini lagi nih Pak menunggu Wasmin. sidang. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan lancar Pak Wasmin. Ya, mudah-mudahan sidang tertutup nanti ditargetkan di awal September ini ya. Iya, iya. Ya emang nggak enak digembleng itu, ditempa itu nggak enak. Pasti Misalnya, nggak enak. menik gitu. Udah aja tuh tanda tangan gitu, ini harus dirubah lagi gitu. Iya, iya, iya. Iya. Itu yang kedua ya Pak Wasmin. Kemudian yang selanjutnya ajarkan juga anak-anak kita berpikir untuk realitasnya bagaimana, berpikir untuk logis ya. Logis itu berarti sesuai dengan kekinian. Kekinian, kenyataan. Kadang kan sekarang anak-anak muda istilahnya halu ya. Kalau saya sih lebih senang mengatakan orang yang ngayal. Kan ada orang yang mimpi, ada yang ngayal kan. Kalau orang mimpi dia dua-duanya sama punya goal. Kalau yang mimpi kan setelah punya goal dia punya setting apa nih yang harus saya lakukan untuk mencapai goal itu. Nah kalau ngayal dia nggak punya setting. Jadi udah aku mau jadi dokter udah main game aja gitu. Kalau satu lagi anak yang satu aku mau jadi dokter, berarti saya settingnya apa, bacaan saya berarti tidak boleh jauh dari kedokteran, gaul saya juga harus banyak dengan ke arah sana gitu, sehingga yang terjadi adalah tercapai. Nah kalau yang ngayal gitu ya, kadang suka mengawang-awang ya Pak Wasmin, tidak menapak. Anak kita tuh harus, apalagi kondisi sekarang, kondisi di mana yang mudah untuk ngayal ya Pak Wasmin ya. Oh gitu ya. Iya, karena kan di rumah aja. Ya, waktu pertama work from home itu 2 bulan kemudian banyak yang mengupload di alam gitu karena mungkin udah kemarin sudah mulai penuh tuh Pak di Lembang Pak. Dan ketika anak kita di rumah dan tidak bisa kemana-mana, ya secara realitas memang harus dihadapkan, kita nikmati yang ada. Dan ketika misalnya tadinya kaya gitu. Banyak anak-anak itu tidak disiapkan ketika usaha bapaknya bangkrut ya. Ya, anak tetap ada dalam dunia berbinya gitu, dunia khayalnya bapak aku kaya segala macam gitu.
Dan Iya. kemarin saya dapat pembelajaran dari klien saya, ya memang klien saya itu guru-guru saya ya, Betul. bagaimana dia hidup sebatang kara di sebuah kota ketika bapaknya yang kaya itu meninggal saat dia umur SD. Dan Iya. ibunya yang tidak bisa realistis justru. Ibunya yang mungkin dulu tidak dididik nomor poin 3 ini, nggak berpikir realistis dan logis. Karena ketika suaminya kaya dan kemudian harta suaminya diambil sama istri pertamanya, akhirnya dia merasa tidak siap dengan realitas bahwa dia sudah tidak kaya lagi. Iya, iya. Sudah tidak kaya lagi. Dia tidak menerima realitas bahwa pernikahan dengan suaminya itu tidak dalam artian tidak formal, legal secara Islam, tapi tidak formal. Karena tidak formal ya tidak secara hukum lemah memang kan. Iya, betul. Nah, jadi ketika harta dibagi ya nggak dapat apa-apa memang. Nah di situ ibunya justru nggak bisa menerima ini. Akhirnya malah ibunya minggat, pergi meninggalkan anak-anaknya. Tapi uniknya anak ini yang jadi guru saya ini ditawari ikut pamannya gitu di kota lain, nggak mau, adik-adiknya mau, tapi dia nggak mau. Kalau kakaknya udah kerja ya, dia malah lebih memilih merantau di kota tersebut sendiri dengan pindah-pindah awalnya, tapi akhirnya menemukan keluarga sambung atau bapak asuh atau bapak angkat. Dan memang saya lihat raut wajahnya itu raut wajah tegar ya, gimana ya? Orang yang biasa hidup merantau itu beda loh. Orang yang pernah merantau itu beda. Amal di rantauan ya banyak ponakan saya ketika merantau dengan saya nangis-nangis dia, sedih dia. Tapi wajahnya kemudian akan berubah menjadi wajah dewasa. Kalau pulang kampung ya dia beda dengan anak-anak seusianya. Betul. Terlihat lebih dewasa, lebih tegar. Ya kalau istilah logam tadi lebih membaja, membaja gitu. Betul. Karena jangankan keponakan-keponakan, anak-anak kita juga semuanya digembleng gitu. Nggak ada yang jadi anak mami, anak apa, nggak ada. Kemarin juga anak saya PJJ dia nggak kerja sama, malah nyeret-nyeret ini apa pengasuhnya, baju pengasuhnya sampai robek, guru shadow teachernya. Ya sampai malam dia dan nggak bisa tidur di kamar, dia tidurnya di ruang musola gitu kan. Dia harus ngalami realitas itu. Betul. Dia nggak bisa. Anak mami itu istilah yang cocok loh untuk menerangkan bahwa banyak orang tua yang membuat anaknya itu nggak kuat. Jadi anak mami. Kalau istilah anak-anak sekarang mah puyem, mental puyem. Lembek. Kan kalau puyem itu kan lembek. Bukan baja ya. Bukan mental puyem katanya. Memang beberapa fenomena yang sempat saya potret, mungkin ini tidak generalisir juga ya Pak Wasmin, Bu Lilis. Ya. Ada memang sejumlah orang tua yang dulu mungkin hidupnya itu agak merih gitu, dan ketika punya mereka gimana ya, tidak mau menjadikan anak mereka merasakan penderitaan mereka masa lalu. Jadi memberikan apa yang mereka inginkan, jadi cenderung dimanja seperti itu. Berarti ini memang sebuah pola pemikiran yang perlu diluruskan kembali barangkali ya. Iya, padahal sebenarnya orang tuanya dengan hidup perih itu jadi kuat. Betul. Jadi berhasil. Iya. Tapi pedih, karena pedih dia akhirnya tidak pengen anaknya perih kayak dia. Istilahnya kan peperihan kolot baheula. Makanya yang paling bagus itu sebenarnya diawali dengan pilihan. Saya bisa enak, saya bisa untuk merih, tapi merih itu pilihan saya karena saya pengen seperti baja. Nah itu kalau pilihan itu tidak akan ada tiba-tiba balas dendam di masa tuanya ya. Iya, karena ini pilihan saya. Betul. Dulu saya bisa nyantai, dulu saya bisa malas gitu. Tapi pilihan saya pengen kerja keras. Makanya ketika nanti dia sukses tidak akan ada sindrom-sindrom balas dendam. Iya. Iya. Ini yang sering saya lihat Bu Lilis mendampingi ibu-ibu yang daycare di Anak Langit. Beberapa ibu-ibu yang menitipkan anaknya untuk daycare di Anak Langit, rata-rata awalnya yang harus kita bangun mentaliti ibu bapaknya. Jadi Bu Lilis yang membangun mentalitinya, Bu, Pak, Bapak, Ibu ini pilihan. Ibu bisa bekerja, bisa tidak, tapi Ibu memilih untuk bekerja dengan strategi-strategi yang dibangun, salah satunya menitipkan anak di Anak Langit. Ini sudah tepat, karena memang di Anak Langit kan memang modelnya keluarga juga.
Sistemnya kekeluargaan, bukan kayak ruko, nitipin anak di ruko kayak barang Ya gitu. Allah. Kita di sini juga keluarga gitu, Iya, family. iya. Artinya tepat. Hanya orang tua kadang nggak siap gitu. Merasa gimana ya, apa saya salah jadi orang tua. Nah, melo-melo kayak gitu seperti terpaksa. Lawannya memilih kan terpaksa. Betul. Itu yang Iya. nanti kalau Bu Lilis biasanya akan meluruskan, itu nanti akan jadi ada penyesalan, guilty feeling. Jadi ibu harus bisa memutuskan ini pilihan, Iya. bukan keterpaksaan. Kayak Betul. kemarin ada klien saya itu dulu ibunya pernah kerja, sekarang sudah resign. Nah, terus ke anaknya itu mendampinginya bukan mendampingi, itu melayani. Oh, Terus Masya Allah. ibunya bilang, iya karena saya salah apa Bu? Dulu saya bekerja gitu. Emang ibu nggak pernah pulang? Ya pulang tuh Bu, biasa kerja kantor. Iya. Saya bilang, nah karena dulu ibunya di pikirannya itu saya terpaksa untuk kerja, terpaksa untuk bantu ekonomi suami. Nah karena terpaksa, jadi ada efek. Tapi kalau misalnya saya pilihan, saya bisa memilih mau ibu rumah tangga, saya bisa memilih juga ibu karir. Nah ketika pilihan juga nanti gimana ya caranya pilihan ini bertanggung jawab dan dalam artian nanti rumah tetap keurus, anak keurus, kerjaan keurus. Berarti Betul. dia akan memikirkan manajemen waktu. Bagaimana sih untuk memanage? Karena waktu mah setiap orang ya semua sama loh 24 Sama jam. semua, iya. Tapi 24 jam itu ada yang efektif hanya 2 jam, hanya 3 Betul. jam, ada 20 jam. Dulu saya terinspirasi sekali dengan ini Izzuddin Al-Qassam itu ya, yang jenderal itu, dia tidurnya hanya 1 jam tiap hari. Subhanallah. Saya mikir nggak mungkin tidur 1 jam ya, pasti kekurangan tidur. Ternyata emang saya tidur 8 jam, bangun nyarari awak, sakit badan. Kenapa? Karena tidurnya ternyata bukan tidur relaksasi. Oh, iya, Tapi iya, kalau iya. misalnya tidur, saya pernah coba nih, saya tidur hanya bisa 1 jam, karena besoknya saya harus mengerjakan ini. Nah, saya coba untuk tidur rileks, coba ini, bener, besoknya fresh loh, dan memang tidak mengantuk gitu. Nah, itu kan produktif sekali gitu. Masya Ada Allah. yang misalnya jam 4 sudah, dulu saya ingat banget di keluarga Agim itu jam 3 sudah rame di keluarganya. Ada yang jam 6 itu pada baru bangun. Ada juga yang jam 7 itu yang bangun. Nah, biasanya kalau dulu orang tua saya bilang, ayo bangun, nanti rezekinya keduluan dipatok ayam. Biasanya Betul. begitu. Dalam artian ya orang lain jam 6 itu ada yang sudah mendapatkan uang banyak gitu ya karena produktifnya, ini baru bangun. Nah, itu dia ya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita memutuskan ini adalah pilihan, motivasinya dari diri dan ini dipilih dengan kesadaran ya, sehingga ya tidak ada beban begitu dengan pilihan ini. Jawab nanti. Iya. Betul, Masya Allah. Makanya Baik. bahasanya realistis dan logis itu ya Iya. seperti apa adanya, dan memang ini tuntutan kehidupan, saya harus memilih kan gitu. Betul. Jadi nggak usah ngawang-ngawang, nggak usah terlalu kayak sinetron. Ya emang kalaupun sinetron ya kehidupan ini sinetron gitu. Aduh, Masya Ya Allah. seperti inilah gitu. Iya, mungkin input mempengaruhi ya. Input Iya, tontonan, lalu juga konsumsi kita. Ah, Masya Allah. Baik, Pak Wasmi Lilis, nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua insya Allah ya. Dan sambil juga menantikan sahabat MK yang barangkali ingin berbagi juga tentang lika-liku Anda membentuk putra-putri Anda untuk bisa bermental baja, atau justru masalahnya datang dari Anda, sahabat MK. Bagaimana Anda tidak tega untuk menempa putra-putri Anda sehingga mereka bisa bermental baja. Boleh Anda sampaikan, sahabat MK, kami akan rehat dulu untuk hadirkan informasi berikut ini.